Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, pada kesempatan kali ini edisi spesial ya. Kita akan mengambil ilmu dari guru kita, udah ustadz yang cukup senior di Kota Yogyakarta, mengawali dakwah salafi di Jogja ya, di Indonesia. Beliau adalah Ustadz Arif Sarifuddin LC. Beliau alumni dari Universitas Islam Madinah yang pertama awal-awal masih bisa dihitung jari, dan memang awal ya, yang pertama kelulusan dari Universitas Islam Madinah. Dari tangan beliau, masya Allah tabarakallah ya, dari tangan beliau sudah lahir begitu banyak ustadz-ustadz muda ya, sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga, memberkahi umurnya dalam ketaatan. Kita akan dengarkan nasihat-nasihat dari beliau waktu 1 jam ke depan. Mohon untuk diperhatikan dengan baik, dicatat faedah yang diambil. Beliau akan mengangkat tema pada kesempatan kali ini, yakni perusak amal kebaikan. Seperti apa? Langsung saja kita dengarkan kepada beliau Al-Ustadz Arif Sarifuddin. Tafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Yang pertama, kita panjatkan terlebih dahulu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, baik itu nikmat yang lahiriah, yang zahirah, maupun nikmat-nikmat yang batiniah, yang tersembunyi. Baik itu kenikmatan duniawi maupun kenikmatan ukhrawi. Tentu di antaranya adalah yang paling besarnya nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Juga nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala
mudahkan untuk kita semua, itu semua wajib untuk kita syukuri. Ketika kita pandai bersyukur pada Allah Azza wa Jal, maka niscaya kita akan tergolong hamba-Nya yang sejati, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar menghamba kepadanya. Kemudian tadi dalam pembukaan oleh pembawa acara banyak hal yang menceritakan tentang saya dan boleh dibilang terlalu berlebihan. Ya, saya biasa saja. Ya, kebetulan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan saya pernah belajar mengenyam pendidikan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya sudah lakukan pada waktu-waktu dahulu, ya itu semua adalah bagian daripada tugas dan amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala semata kepada saya untuk menyampaikan sebagaimana hanya para rasul hanya bertugas menyampaikan. Apapun hasilnya, itu semua semata-mata merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita semua sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat. Maka bersegeralah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Dari situ tentunya kita punya kewajiban untuk mengetahui apa saja kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan untuk kita berlomba-lomba di dalamnya. Adapun berkenaan dengan kebaikan-kebaikan tersebut, kita tahu bahwa ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya anjuran ataupun yang disebut dengan mustahabbat, perkara-perkara yang dianjurkan. Untuk kewajiban-kewajiban, ini sesuatu yang tidak bisa tidak. Seorang hamba harus mengerjakannya. Sehingga di situ tidak ada kata untuk istilah berlomba-lomba di dalam kewajiban ini. Karena itu sudah menjadi tanggungan yang harus dikerjakan. Jika tidak, dia berdosa. Jika dia meninggalkan kewajiban, maka dia akan berdosa. Sehingga di situ apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang kita berlomba-lomba di dalamnya adalah apa yang di luar daripada kewajiban, yaitu dari perkara-perkara yang mustahabbat, yang dianjurkan atau disebut juga dengan perkara nawafil, ya. Artinya nafilah ini adalah perkara tambahan di luar yang wajib, atau orang-orang kita di Indonesia mengenalnya dengan
perkara-perkara sunnah. Sunnah yang dalam pengertian para fuqaha yaitu adalah apa yang bila dikerjakan mendapat pahala, ya tentunya dengan syarat dia ihtisaban, semata-mata mengharap pahala Allah. Dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nah, jadi sudah menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan oleh kita karena kebaikan-kebaikan tersebut sangatlah banyak, tetapi kita di situ punya ya prioritas-prioritas apa-apa yang sangat-sangat di situ membantu kita untuk menambah pundi-pundi pahala. Ya, dari kebaikan-kebaikan tersebut ada yang Masya Allah sedikit saja atau suatu amal yang ringan, ya, tetapi pahalanya sangat luar biasa besar atau keutamaannya begitu besar. Baik itu yang berkaitan dengan misalnya sholat yang sunnah, sholat nafilah, ataupun puasa yang sunnah, sodakoh yang dianjurkan, dan masih banyak lagi. Ya, termasuk dalamnya adalah tilawatul Quran, zikrullah azza wa jalla. Ya, itu beberapa contoh ya, amal-amal yang dianjurkan dan dengannya di situ kita akan memperoleh banyak sekali pahala dan keutamaan. Contohnya di situ tilawatul Quran. Kita kasih contoh ya, karena kebetulan tadi sebelum ini belajar ya. Ada pelajaran di situ membaca Al-Quran. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya dicatat satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Jadi setiap membaca satu huruf, ya itu akan mendapatkan kebaikan yang dibalas dengan 10 kali lipat. Lalu Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Ya, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, dan mim satu huruf sendiri. Sehingga ketika seorang membaca alif lam mim, berarti dia sudah membaca 3 huruf. Yang artinya di situ 3 kebaikan dibalas dengan 30 kebaikan. Kalau misalnya seseorang bersabar, duduk, walau hanya beberapa menit, ya, misalnya ya, menyempatkan 5 menit saja, dengan membaca secara perlahan, dia bisa selesai dalam 5 menit tersebut, dia bisa membaca satu muka atau satu halaman. Kalau misalnya, misalnya satu halaman atau satu muka mushaf Al-Quran itu berisikan 500 huruf saja, 500 huruf, maka dalam 5 menit ya telah dicatatkan untuk kita 500 kebaikan dikali 10, yang berarti berapa? 5.000 kebaikan. Artinya
gampang banget sebenarnya untuk dapat kebaikan itu. Ya, asalkan kita mau menyempatkan waktu luang kita. Cuman banyak orang yang memang manusia yang di situ terpedaya dengan waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu terpedaya dengannya, melalaikannya. Apakah itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Di saat sehat, ya, dia banyak membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Begitu pula di saat ada waktu lapang dan luang, dia juga habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan ya tidak sedikit manusia yang mengisi waktu luang mereka justru dengan maksiat. Ya, padahal di situ Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan beragam macam ya, ketaatan, beragam macam kebaikan. Jadi kesempatan itu sebenarnya banyak. Dari 24 jam sehari yang Allah berikan, ya, masa kita tidak bisa sama sekali untuk meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi bayangkan seperti tadi membaca Quran saja, itu kalau 5 menit saja. Bagaimana kalau misalkan seseorang ya duduk misalnya kurang lebih 1 jam, ya, di mana dia di situ bisa menghabiskan membaca Qurannya sampai misalnya ya kalau yang cukup lancar 1 juz selesai dia baca dalam 1 jam. Dan 1 juz untuk mushaf yang standar 15 baris per halamannya itu berarti sekitar 20 halaman. Ya. Yang tadi sudah kita sebutkan ada kalau misalnya 1 halaman itu 500 huruf ya, kalau ya kita anggap aja begitu untuk gampangnya ngitung ya. Maka di situ berarti 20 kali 500 itu sudah berapa huruf? Berapa huruf? Akhwat, 20 kali 500 berapa? Hah? 10.000. Itu masih dikali lagi 10. Jadi 10.000 huruf dikali 10. 100.000 1 jam. Luar biasa ya. Ya, itulah intinya sebenarnya ya, kebaikan-kebaikan sangat banyak sekali. Ya, itu semua perlu kita perhatikan ya. Kita belajar ya, dan kemudian kita amalkan. Nah, namun demikian, di samping kita memperhatikan sisi memperbanyak kebaikan, silahkan, apa saja di situ kita bisa kerjakan. Yang mampu kita kerjakan dari kebaikan tersebut dalam koridor yang tadi sudah kita katakan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan, silahkan perbanyak. Tapi juga di sisi lain kita juga harus waspada, ya, hati-hati dengan apa yang bisa merusak dan menghanguskan amal-amal kebaikan kita tersebut. Jangan sampai di situ ketika kita tidak tahu, kita terjatuh di dalamnya. Makanya kita perlu mengetahui ya keburukan-keburukan dengan maksud supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Ya, kalau dalam rangka untuk kita menjauhinya. Seseorang yang sudah susah payah mengerjakan banyak sekali kebaikan-kebaikan, tapi karena dia kurang waspada sehingga dia akhirnya tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan yang
justru itu akan menghanguskan amal-amal kebaikan dia. Maka sangatlah capek, sudah lelah, tapi nggak dapat apa-apa nantinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amilatun nasibah. Ada orang-orang yang mereka itu sudah bekerja keras ya, beramal susah payah. Tapi ternyata tasla naron hamiyah. Tapi ternyata di situ ujung-ujungnya kok masuk neraka juga. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Apa saja perkara-perkara yang dapat merusak dan menghanguskan amal-amal kebaikan kita ini? Ya, sebenarnya kalau ingin disebutkan semua sangat banyak sekali. Cuman di sini saya akan menyinggung beberapa hal saja. Ya, sesuai dengan waktu yang diberikan. Yang pertama sekali, dan ini di antara yang tentunya paling harus kita waspadai, karena dia akan bisa menggugurkan seluruh amal-amal kita, ya, yaitu adalah kekufuran, kesyirikan, ya, kemudian juga murtad, ya, kemurtadan, dan kemunafikan yang akbar. Yang pertama di situ kekufuran, yang tidak lain lawan daripada iman. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka gugurlah seluruh amalnya, dan dia di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi kufur di sini maksudnya kufur yang akbar, yang mengeluarkan seseorang dari agama. Yang itu tentunya ada kaitannya dengan masalah riddah juga. Ya, karena ketika seseorang jatuh dalam satu perbuatan kufur yang akbar, ya, yang tadinya dia seorang muslim misalnya, lalu waliyadzubillah jatuh pada kekufuran yang akbar, yang itu bisa mengeluarkan dia dari agama. Maka perbuatan kekufuran ini akan menggugurkan seluruh amal ketika seseorang matinya dalam keadaan kafir. Ya, ketika seorang ya meninggal matinya dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain terkait dengan kemurtadan, ya, seseorang ketika keluar dari Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, ini keluar, ya, memisahkan diri dari kaum muslimin, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka di situ gugur seluruh amal-amalnya di dunia maupun di akhirat. Dan mereka di situ
akan termasuk ke dalam orang-orang yang menempati api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi menjaga keimanan dan keislaman kita adalah sesuatu yang wajib bagi kita. Jangan sampai kita di situ tergelincir kepada kekufuran tersebut. Dan tentunya dengan memperbanyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan selalu diri kita di atas agamanya. Di antaranya Nabi mengajarkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian tentang kesyirikan, maka banyak sekali ya. Artinya di sana ada ayat-ayat yang sudah menegaskan dan kesyirikan ini lawan daripada tauhidullah azza wajal. Dan tentunya syirik yang dimaksud adalah syirik yang akbar. Syirik yang akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan dari agama. Dan hakikat daripada kesyirikan itu yaitu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya di situ misalnya dalam ibadah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, juga menyembah kepada selain Allah. Atau bahkan di situ yang berpaling sama sekali ya kepada penyembahan selain Allah dan tidak sama sekali di situ menyembah kepada Allah. Jadi dia palingkan semua ibadahnya kepada selain Allah. Maka hal itu adalah kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang matinya dalam keadaan musyrik, ya, di samping di situ tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesyirikannya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan dapat mengampuni selainnya, selain daripada dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Juga di situ diancam akan gugur seluruh amal-amal kebaikan yang sudah dia kerjakan. Ya, akan gugur semua di situ amal-amal kebaikan yang dia telah kerjakan. Ya. Karena dengan kesyirikan yang akbar ini juga seseorang dianggap telah keluar dari keimanan. Jadi sudah hilang di situ aslul iman yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ataupun memberikan peringatan kepada para hambanya, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka itu melakukan kesyirikan, sungguh akan gugur amal-amal yang sudah mereka kerjakan.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun pernah memberikan peringatan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Rasul, sungguh jika engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan gugur seluruh amalmu dan engkau akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya, walaupun tentunya tidak mungkin kan Rasulullah SAW akan terjatuh ke dalamnya, tapi itu sebagai pelajaran. Peringatan yang ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya menjadi peringatan bagi seluruh umatnya. Ya, karena sekali lagi ketika seseorang jatuh dalam kesyirikan yang akbar dan dia tidak bertobat daripadanya, ya tadi sudah disampaikan tidak akan diampuni, ya kesyirikannya tersebut, kemudian gugur amal-amalnya dan pada akhirnya di situ dia akan menempati neraka dan kekal di dalamnya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan surga baginya. Haram baginya surga. Dan tempat tinggalnya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan ini. Karena kesyirikan merupakan kedzaliman yang terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Makanya melalui lisan Luqman al-Hakim kepada putranya ketika memberikan nasihat, Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai putraku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang besar. Ya, karena seseorang di situ telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yaitu ketika dia seharusnya menjadikan ibadah itu untuk Allah, tapi dia palingkan kepada selainnya. Berarti kan di situ dia telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah kedzaliman. Adapun ketika seseorang bertobat sebelum matinya, ya, baik itu dari kekufuran ataupun dari kesyirikan, maka at-taubatu tajubu ma qablaha, maka tobat itu akan bisa menghapus seluruh apa yang telah lalu. Ya. Jadi sebesar apapun dosa itu, termasuk di situ kekufuran dan kesyirikan, ketika seseorang tobat ya sebelum matinya, sebelum ajal sampai di tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya dan menghapus seluruh dosa-dosa yang telah dilakukannya. Nah, di antara yang termasuk ke dalam syirik, di sana ada syirik yang kecil, yaitu yang di antaranya adalah riya. Riya ini juga ya jangan dianggap sepele walaupun disebut syirik kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian saat ini adalah syirik kecil, yaitu riya.
Jadi Nabi SAW mengatakan ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka sudah artinya keluar ya dari syirik akbar yang dahulu di masa jahiliyah. Makanya beliau mengkhawatirkan syirik yang kecil, yaitu riya, yang disebut juga sebagai syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Dalam kesempatan lain Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi. Tidakkah kalian mau aku beritahukan apa yang paling aku takutkan atas diri kalian daripada fitnah Al-Masihud Dajjal, yaitu syirik yang tersembunyi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran contoh syirik yang tersembunyi, yaitu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Yang contoh gambarannya riya yang disebut syirik yang tersembunyi ini adalah seseorang berdiri mengerjakan sholat, lalu dia membagus-baguskan sholatnya karena dia melihat ada orang yang melihat kepada dirinya. Jadi seseorang yang sholat, yang beribadah, yang di sini Nabi SAW mencontohkan ya sholat ya, dia mengerjakan sholatnya tidak seperti biasanya, karena dia melihat kepada seseorang yang dia memiliki. Nah, yang semacam ini harus diwaspadai, karena perbuatan tersebut akan menghanguskan amal yang dikerjakannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, walaupun ini gambarannya terkait dengan orang-orang munafikin, ya, di mana mereka, kalau orang munafikin itu memang tidaklah yang mendasari amal mereka kecuali riya. Asalnya mereka itu malas, ya, karena tidak ada dorongan iman, terutama di situ orang-orang munafikin yang di masa dahulu, ya, di awal Islam, ya, maksudnya di masa ketika Nabi SAW sudah di Madinah, muncul kan di sana orang-orang munafikin, yaitu orang-orang munafikin yang dengan nifak akbar, nifak i'tiqadi. Jadi mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka, tapi menampakkan keislaman, ya, dengan mengerjakan sholat, ya, seperti layaknya orang-orang muslim yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Apabila mereka mengerjakan sholat, mereka mengerjakannya malas-malasan. Di samping mereka itu riya, ingin dilihat oleh manusia. Dan yang semisal itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ibadah yang lain, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta, bersedekah. Ini juga harus hati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas
wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Seperti seseorang yang menginfakkan hartanya karena ria. Ria ingin dilihat oleh manusia. Lagi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perumpamaannya itu sama seperti sebuah batu yang licin, lalu kemudian di atasnya ada tanah. Ketika kemudian turun hujan yang deras, hilang. Tanah tersebut tanpa ada tersisa. Maka itu menggambarkan tentang bahwa seseorang yang ria dalam amal-amalnya akan hangus. Dia tidak akan dapatkan apa-apa dari amalnya tersebut illa haba'an manthura. Ya, kecuali seperti di situ debu-debu yang berterbangan. Yang apabila di situ dia memegangnya, dia tidak akan mendapatkan apapun. Jadi habaan itu sebenarnya debu yang kalau kita lihat ketika ada cahaya masuk ke dalam ruangan. Maka melalui cahaya yang menembus itu kita melihat ada debu-debu ya. Yang ketika kita ambil, kita nggak dapat apa-apa. Maka orang-orang yang ria dalam beramal itu akan seperti itu nanti di hari kiamat. Dia menganggap dirinya sudah sepertinya banyak ya, banyak beramal, tapi ternyata kosong melompong ya. Dia tidak dapatkan apa-apa. Baik. Kemudian di antara apa yang bisa merusak amal kebaikan kita dan menghanguskan adalah menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Di antaranya apa yang sudah pernah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula kalian di situ berbicara dengan keras. Karena itu akan bisa membatalkan, menggugurkan amal-amal kalian sementara kalian tidak menyadarinya. Jadi meninggikan suara di atas suara Nabi SAW dan juga berkata yang keras di hadapan Nabi SAW itu menyakiti beliau. Maka dari situ diambil kesimpulan bahwa apapun perbuatan yang menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan maupun perbuatan, apalagi di situ menentang petunjuk beliau dan syariat yang beliau bawa, maka itu semua akan bisa menggugurkan amal-amal seseorang. Rasul SAW yang seharusnya kita agungkan, ya, dengan cara di situ mengikuti petunjuk-petunjuknya, sunnah-sunnahnya, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan yang beliau jalani, baik itu sebagai seorang hamba Allah dalam hal ibadahnya, baik itu sebagai seorang pemimpin umat,
atau sebagai kepala keluarga, ya, atau sebagai teman, sebagai ayah, dan seterusnya. Sebagai seorang kerabat dari karib keluarganya, maka semuanya harusnya kita meneladani, bukan justru malah ya sebaliknya. Jadi walaupun Nabi SAW sudah wafat, sudah meninggal, seseorang siapapun ya di situ, karena syariat itu kan berlaku untuk sampai hari kiamat nanti, bisa menyakiti Nabi SAW, yaitu dengan cara tadi. Dengan cara di situ menyelisihi perintah beliau. Makanya di sisi yang lain bahwa menyelisihi perintah Nabi SAW yang itu tentu akan menyakiti beliau juga. Bahaya yang lainnya adalah seseorang akan bisa tertimpa bencana dan azab yang pedih. Waliyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, yang mana di situ mereka akan bisa ditimpa dengan fitnah, bencana, dan juga akan ditimpa dengan azab yang pedih. Apalagi sampai misalnya sambil juga mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Satu saja sunnah Nabi SAW yang diolok-olok, maka itu sangat-sangat akan menyakiti Nabi SAW, dan bahkan itu akan bisa saja mengeluarkan seseorang dari agama jika dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang lainnya, ya karena waktu tinggal beberapa menit lagi, di antara yang bisa menghanguskan amal-amal kebaikan kita adalah berbagai macam bentuk kedzaliman apapun terhadap orang lain. Baik itu menyangkut harta, menyangkut darah ataupun jiwa, menyangkut harta, dan menyangkut harga diri. Karena kan Nabi SAW telah mengingatkan bahwa seharusnya, khususnya di sini ya, terhadap sama muslim ya, dan tentunya kepada manusia pada umumnya. Tapi lebih khusus di sini kepada sama muslim harus betul-betul kita menghargai, menghormati ya setiap hak dari saudara kita tersebut yang menyangkut tadi urusan darahnya ya atau jiwa ya, kemudian urusan hartanya dan urusan harga dirinya. Karena Nabi SAW mengatakan kulul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Maksudnya di situ tidak boleh diganggu gugat. Terhormat. Jangan sampai seseorang mendolimi hak saudaranya. Yang menyangkut tadi, ya, salah satu dari 3 perkara tersebut. Ketika seseorang di situ banyak melakukan kedzaliman terhadap orang lain, maka bahaya akan mengancam dirinya pada hari kiamat kelak kalau misalnya dia tidak segera menyelesaikannya di dunia, tidak bertobat dan menyelesaikan urusan kedzalimannya itu di dunia. Dia akan menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis. Maka Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, ya, beliau sempat bertanya,
di awalnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat radhiyallahu anhum waktu itu menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia tidak punya sepeser dirham pun dan tidak punya ya sedikit pun harta benda. Maka Nabi Islam menjelaskan bukan itu yang diinginkan oleh beliau, maka beliau pun mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah ya'ti yaumal qiyamati, dia datang pada hari kiamat, bisolatin wa zakatin wa siyamin, dia datang membawa pahala amal-amal yang besar seperti sholatnya, zakatnya, puasanya. Tetapi sayangnya ya, wa ya'ti wa qad syatama hada, ternyata di situ dia melakukan kedoliman, diantaranya dengan mencaci maki ataupun menghardik orang lain. Wa qadhafa hada, dia menuduh orang lain dengan tanpa bukti, menuduh orang lain berbuat perbuatan tidak senonoh. Wa akala mala hada, dia memakan harta orang lain dengan cara zalim. Wa daraba hada, memukul orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan. Wa safaka dama hada, atau menumpahkan darah orang lain. Maka apa nanti pada hari kiamat? Dia fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanatihi. Setiap orang yang didolimi itu nanti akan diberikan dari kebaikan-kebaikannya, diambili. Ya. Jadi kebaikan si pelaku kedoliman ini akan diambili dan diberikan kepada orang-orang yang didolimi, dibagi-bagi untuk bayar hutang. Ya, seperti orang mau melunasi hutang. Fa in faniyat hasanatuhu, jika kemudian ternyata kebaikan-kebaikan sudah habis, walam yaqdi ma alaihi, sementara dia belum tuntas ya membayar hutang-hutang kedoliman itu, fayukhadhu min hasanatihim, maka akan diambil dari keburukan-keburukan orang-orang yang didolimi itu, faturihat alaihi, kemudian akan ditimpakan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian dia akan dicemplungkan ke dalam atau dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Jadi kebaikan-kebaikan kita bisa hangus, habis karena kedoliman-kedoliman yang kita kerjakan. Maka waspadalah, berhati-hatilah, jaga lisan kita, ya, jaga perbuatan kita, jangan sampai ada satu dari lisan kita atau perbuatan kita yang menyakiti. Karena seorang muslim yang sejati adalah seorang yang bisa menjadikan kaum muslimin yang lain itu aman dari perbuatan kedolimannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang bisa kaum muslim itu selamat dari perbuatan ya kedoliman lisannya dan kedoliman tangannya ataupun anggota badannya. Demikian yang bisa disampaikan karena waktu persis di sini sudah jam 10 dan artinya sudah habis ya. Masih banyak sebenarnya apa yang ingin disampaikan, tetapi itu hal yang barangkali yang penting ya, yang bisa disampaikan, dan semoga kita bisa mengambil faedahnya ya, dan menjadikan kewaspadaan bagi kita semua ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua ya, agar kita tetap di situ bisa memperbanyak ya amal-amal ketaatan, dan di sisi yang lain semoga Allah menjauhkan kita dari segala keburukan-keburukan yang bisa membahayakan diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Arif Sarifuddin LC yang telah memberikan nasihat-nasihat yang sungguh sangat berharga kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja. Ustadz, waktu kita tepat jam 10, kita minta, ini karena banyaknya pertanyaan, enggak bisa kita ini ya, enggak bisa kita. Iya. Dikira nggak ada pertanyaan. Dan pertanyaannya terlalu panjang ya, ini setengah halaman. Mungkin. Ada jadwal yang lain. Iya, ada Ustadz Afifiyah.
Minta sedikit aja Ustaz. Baik. Kita ringkas-ringkas saja ya. Terserah panitia. Kasih waktu 5 menit untuk menjawab Ustaz. Ada 4 pertanyaan. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya memiliki seorang ibu yang sudah berusia 80 tahun. Ya. Belakangan ini ibu sering minta jalan-jalan keluar untuk kulineran. Dan hampir setiap hari ibu itu minta jalan-jalan keluar rumah. Jika tidak dituruti, ibu itu terlihat mau marah. Wajahnya juga terlihat jengkel dan suka memukulkan badannya sehingga menimbulkan suara yang tidak nyaman. Yang kami ingin tanyakan Ustadz, bagaimana kami harus bersikap dengan ibu kami itu, maksudnya ibu mertua ya Ustadz. Sebab jika dinasehati agak sedikit sulit untuk menerimanya. Dan apakah kami durhaka jika kami sesekali tidak menuruti permintaan beliau? Mohon nasihat dari Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Pertama ya di situ terkait dengan orang tua yang sudah udur ya, artinya usia sudah sangat sepuh ya. Di mana di situ ada titik balik ya istilahnya. Jadi seperti apa ya, seperti masa kanak-kanak lagi gitu. Jadi ingin dimanja, ingin istilahnya dilayani terus gitu ya. Nah, ya itu istilahnya apa namanya, siklusnya perjalanan manusia lah gitu ya. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa memang kita punya kewajiban untuk birrul walidain. Ya. Dan kaidahnya memang di situ bahwa selama hal itu tidak mengandung maksiat, ya, apapun yang diminta oleh orang tua, ya, itu kita turuti semampu kita, ya, kita turuti semampu kita. Tetapi apa yang tadi diberikan istilahnya ditanyakan ya, apa istilahnya dalam pertanyaan tadi, kok hampir setiap hari, artinya itu kan berarti sudah dianggap barangkali melampaui batas ataupun berlebihan. Ya. Maka di situ ya sikap yang terbaik adalah berusaha tentunya untuk bersabar dulu ya, dengan kondisi seperti itu bersabar, sambil di situ kita memberikan nasihat ya dengan cara dialog ataupun apa, atau mengalihkan di situ kepada hal yang lain yang barangkali lebih bermanfaat. Ya, barangkali dengan cara mengalihkannya untuk ngajak ngobrol, cerita yang disisipkan di situ hal-hal yang barangkali mau idhoh ya. Mau idhoh nasihat-nasihat yang berguna. Ya. Ya, kita berusaha saja. Ya, adapun di situ tadi misalnya kalau tidak dituruti nampak jengkel dan sebagainya, ya kita bisa mencoba untuk melakukan pendekatan, ya, berusaha untuk melakukan pendekatan, ya, memberikan pengertian sebisa mungkin, semampu kita, ya. Jadi bisa saja di situ kita arahkan nanti jangan setiap hari, mungkin 2 hari sekali, nanti kurangi lagi gitu kan, 3 hari sekali ya, untuk ngajak makan di luar, ya. Sambil terus artinya di situ melakukan pendekatan yang persuasif ya, istilahnya di situ sebaik mungkin supaya bisa mengerti, ya. Itu ya, bisa mengerti. Jadi memang perlu kesabaran lah untuk menghadapi istilahnya di situ orang tua kita yang memang kondisinya sudah boleh dibilang udur ya, seperti itu. Dan ya seperti halnya anak ya kecil gitu kan, ya kadang-kadang merengek-rengek, nanti kalau tidak dipenuhi itu marah gitu ya misalnya gitu kan. Nah itu tinggal kitanya saja ya, berusaha saja ya untuk bisa melakukan pendekatan dan nasihat ya kepada orang tua kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah berikan.
Kita bacakan dari pesan singkat WhatsApp Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hijrah dan mengenal sunnah setelah menikah. Setelah suami masih jauh dari ilmu agama, bagaimana jika sudah bertahun-tahun dinasihati belum juga berubah suaminya Ustaz? Bagaimana jika suami kulaan rokok, jualan rokok sampai sekian juta? Ketika saya nasihati saya dibentak sampai menangis. Apakah yang harus saya lakukan karena uang makan sehari itu dari hasil jualan rokok? Mohon nasihat untuk saya karena sudah bertahun-tahun saya dilanda dengan kesedihan seperti ini. Sebab imbas perbuatan suami saya. Apakah saya juga memanen dosanya, Ustaz? Ya. Yang pertama di situ sebagai seorang istri, dia punya hak ya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Ya. Terlepas di situ suaminya mendapatkan hasil dari yang haram sekalipun. Karena dosanya akan ditanggung oleh suaminya. Tapi jika si istri ya, misalnya dia punya, artinya dari yang lain, dari jalan yang halal, dan dia menolak misalnya dengan cara yang halus untuk tidak menerima dari suaminya, itu akan lebih baik dan lebih mendekati kepada kewaraan. Ya, jadi itu dalam kondisi artinya dia secara haknya dia tetap punya hak untuk menerima nafkah dari suaminya. Ya. Kalau memang istilahnya tidak ada yang bisa dia makan, ya, tidak ada yang bisa dia minum kecuali dari pemberian suaminya. Maka dia ambil karena itu adalah haknya dan dosanya ditanggung oleh suaminya. Ya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh penanya itu menunjukkan kesabaran yang luar biasa yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya ajar pahala yang besar ya, karena mengingatkan, menasihati ya dalam kurun sekian lama ya, itu kan banyak, artinya pundi-pundi pahala sudah didapat terlepas dari suaminya belum dapat hidayah. Nah, cuma di sini memang ya mungkin sekedar mengingatkan saja bahwa pada saat kita memberikan nasihat ya kepada terutama seorang istri memberi nasihat kepada suami, itu punya mungkin ada sendinya lah gitu yang harus diperhatikan, itu mencari diantaranya waktu yang pas ya. Artinya yang mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab suaminya lebih terbuka. Ya, terutama ketika dia dalam kondisi yang sedang tenang ataupun tidak capek ya. Karena kalau kondisi capek itu kadang-kadang susah juga ya. Nggak mau nerima. Ya. Pas malam Jumat gitu ya, Ustaz. Ya. Pokoknya bisa saja mungkin menjelang tidur ya ketika sudah tidak ada suasana kerja lah begitu. Ya, itu contoh aja ya, tapi mungkin juga ada waktu-waktu yang lain yang bisa menyempatkan mungkin ya pada saat misalnya ada waktu jalan kemana misalkan gitu ya, makan-makan, mungkin sambil ngobrol ya, masukan, coba pikirkan. Artinya di situ diajak dialog yang terbuka ya. Ya itu kan usaha ya. Dan tidak lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati para hamba itu, kata Nabi SAW, baina usbu'ain min asabi'ir rahman, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati manusia, hati seorang hamba itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk membolak-balikannya sesukanya. Kita tidak tahu ya kapan seseorang itu mendapatkan hidayah. Ya, hidayah dari sini maksudnya hidayah taufik ya. Apakah melalui nasihat kita atau mungkin melalui nasihat orang lain.
Sehingga di situ ya di antara yang bisa kita tempuh, mungkin kita bisa minta tolong orang lain ya, memberi nasihat. Jangan kita mengandalkan diri kita saja. Ya. Kalau diri kita juga di situ uslubnya macam-macam. Bisa kita mungkin ya nyimpen buku supaya dibaca gitu ya. Siapa tahu dia tertarik mau baca dan dapat hidayah. Siapa tahu kan gitu ya. Sebagaimana ada seseorang yang bahkan orang kafir, orang non muslim ya dapat di situ ceritanya Ustaz Firanda ya kalau tidak salah. Ya. Bukunya Syekh Abdul Razak kan gitu ya. Baca dan dia ternyata tertarik dan masuk Islam. Kan nggak ada yang tahu. Jadi melalui istilahnya di situ sarana yang mana ataupun cara yang apa kita tidak tahu. Jadi berbagai macam cara harus dipikirkan. Ya. Termasuk di situ kita memanfaatkan mungkin istilahnya minta tolong lah ibaratnya kepada seseorang yang barangkali saja lebih didengar ucapannya atau disegani oleh suami misalnya oleh yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Nah, Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Wah, waktu kita gelinding sudah habis. Mohon dijawab terakhir ini ya, jawab singkat aja Ustaz. Ustaz, apakah termasuk perbuatan riya ketika kita foto kertas dan di dalam kertas ini ada tulisan yang isinya doa. Doa ini titipan dari keluarga atau sahabat ketika kita umroh atau haji berlatar belakang Ka'bah. Terus kita jepret, kita jadikan status di WA sosmed kita. Jadi ini doanya, ini Ka'bahnya di foto jepret gitu. Iya. Apakah itu termasuk perbuatan riya? Bisa termasuk riya. Jadi ini makanya harus hati-hati ya ketika seseorang melakukan ibadah apapun kan pada dasarnya kalau orang lain itu bisa tidak mengetahui apa yang kita lakukan dari ibadah kita, itu akan lebih baik dan lebih bisa menyelamatkan ya diri kita dari yang namanya riya. Sangat disayangkan bahwa ya dengan teknologi yang sekarang ada ya terutama di situ alat-alat komunikasi, HP yang di situ juga bisa berfungsi sebagai ada kamera ya, jepret sana, jepret sini gitu kan. Nah ini harus hati-hati. Ya. Walaupun seseorang misalnya apa ya, maksudnya pengen mengirimkan doa tapi dengan latar belakang ya jepretan istilahnya dia sedang di dekat Ka'bah misalkan gitu. Ya ini mau memperlihatkan apa? Kan itu kan riya itu kan asalnya daripada ru'yah, ingin dilihat oleh orang. Itu ya. Makanya haddu batasan daripada yang dikatakan riya itu adalah ketika seseorang mengerjakan satu amal atau ibadah dengan maksud ingin dilihat oleh orang lain. Ya, dan mendapat pujian dari mereka. Ya, mengingat di situ riya ini halus, ya, dan bahkan Nabi Islam juga menggambarkan bahwa riya itu bagaikan apa namanya semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Itu sangat halus sekali, ya, dan itu diantara pintu-pintu ya syaitan masuk ya ke dalam hati seseorang. Ya. Kadang di situ memang riya ini munculnya cepat sekali. Artinya terlintas apa istilahnya tidak kita rencanakan sekalipun ya, misalkan ada orang yang mungkin ya sudah pengen merencanakan riya. Ya. Tapi ada di situ memang kita dapati seseorang kadang tidak sadar karena begitu cepatnya riya itu masuk ke dalam hatinya. Makanya Nabi Islam menyebutnya sebagai syirik yang khafi, yang tersembunyi. Ya. Jauhi hal-hal yang semacam itu dan berusaha di situ agar kita apa namanya ya apa ya istilahnya betul-betul selamatlah daripada yang namanya riya ini, riya sum'ah ya, harus dijauhi. Ya. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikan kita sebisa mungkin, kecuali apa yang tidak bisa tidak ya. Kalau
seseorang harus sholat berjamaah kan, nggak mungkin masa dia mau sembunyi di mana kan, harus dia pergi ke masjid untuk yang laki-laki kan tidak bisa dia sembunyi. Tapi itu tadi ya, paling tidak untuk banyak kebaikan yang lainnya kita bisa berusaha untuk menyembunyikan kebaikan kita ya tanpa harus dilihat oleh manusia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustadz Arif Sarifuddin LC yang telah memberikan nasihat-nasihat yang sungguh sangat berharga kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan memberkahi umurnya dalam ketaatan, dan semua yang hadir di Masjid MPD ini barakallahu fikum, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita dalam memahami apa yang telah beliau sampaikan dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain bersama guru kita Ustadz Arif Sarifuddin LC. Terima kasih, saya Raja Indra pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.